Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas dua faktor akun gak bakal gacor selama-lamanya. Jadi mungkin kalian driver Gojek dimanapun berada yang merasakan akun kalian nggak pernah gacor, padahal sudah merasakan, sudah melakukan apa yang orang-orang gacor bilang, sudah melakukan apapun itu tahap-tahap terapi akun, tapi akunnya masih nggak mau gacor juga. Gimana yang udah gue rangkum ini adalah faktor-faktor yang sangat inti. Gue jamin nggak bakal gacor kalau kalian masih melakukan dua hal ini. Jadi simak sampai videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, gua di sini menerangkan apa yang gua jalankan, apa yang gua praktekkan di lapangan, dan sudah menghasilkan di akun gua pribadi. Jadi bagi kalian mau mengikuti cara gua, silahkan. Yang punya cara sendiri ya tidak masalah. Dan sekali lagi, gua menegaskan kepada kalian bahwasanya di sini gua di akun YouTube gua nih, gua upload video sharing, bukan bermaksud untuk menggurui kalian semua, melainkan hanya men-share, melontarkan sudut pandang gue pribadi saja ya. Jadi kalau kalian mau ikutin nggak apa-apa, nggak ikut juga nggak jadi masalah. Dan alhamdulillah hari ini masih stabil dan stabil ya. Akun gua di pendapatan 240 ribuan, masih stabil alhamdulillah. Dari habis subuh sampai sore gua ngebit seperti biasa. Yang kalian tahu, habis sore gua jaga konter gua, karena dari pagi sampai sore itu istri gua. Jadi waktu-waktu kosong gua gunakan untuk ngebit kembali, karena gue sangat menghargai waktu-waktu gua ya. Jadi selagi masih muda, selagi masih ada kemampuan, kita gas terus. Dan juga di kolom komentar ada yang bertanya, bang, katanya lu nggak ngebit 2 tahun lebih, tapi kok sekarang ngebit? Lu bohong ya? Kan pastikan kena PM apa namanya, kena suspend akunnya, pembekuan akun. Betul sekali, gua kena pembukaan akun itu. Udah membuka akun tuh selama 2 kali ya. Jadi tahun pertama gua offbit itu, pas gua buka tiba-tiba akun gua nggak bisa ngebit, tapi bukan tidak bisa dibuka kembali ya. Jadi pengalaman gua ketika gua buka akun dan akun gua dibekukan sementara karena tidak onbit ya. Jadi pihak Gojek itu mengamankan akun ya supaya tidak disalahgunakan. Jadi gampang sekali membukanya itu buat alasan nanti kita mungkin bagi rekan-rekan yang di luar sana yang udah lama nggak ngebit, akunnya dibekukan, itu bisa dibuka kok. Jadi dengan cara kalian buka, ikuti prosedurnya, jadi jawab nanti kalian di situ ngisi kolom komentar bahwasanya kalian pengen ngebit kembali karena kemarin ada kerjaan dan sekarang mau fokus ngojek kembali. Dan itu sekitar nggak nyampe 10 menit akun terbuka kembali. Jadi login ulang, OTP melalui WhatsApp, dan juga minta Vermuk. Tinggal kita Vermuk dan selesai. Dan tahun keduanya gue kebuka lagi seperti itu, dibukukan lagi, gue buka kembali seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini gue bisa ngojek kembali. Dan nanti gue bakal sharing pendapatan gue di akhir video ya. Jadi setiap video gue bakal sharing pendapatan gue. Jadi mau kalian berpikir bermaksud ria dan lainnya, pamer dan lainnya, terserah kalian. Itu hanya sebagai pembuktian dari apa yang gue omongkan ke kalian semua. Jadi cara-cara gue, ya hasilnya nanti gue share pendapatan gue melalui rekaman layar akun Gojek driver gue di akhir video. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Mungkin kalian sudah menunggu-nunggu apa pembahasan yang bakal gue bahas kali ini. Pertama, yang tidak bakal membuat akun kalian gacor, seperti di video gue sebelumnya gue udah bilang, adalah pertama di mindset. Itu selalu mencari-cari kesalahan, kekurangan. Bukan kekurangan diri sendiri, melainkan mencari kesalahan orang lain. Bahkan akunnya nggak pernah gacor ya. Dia menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri. Yang pertama, adanya aceng. Adanya aceng membuat akun anyep. Adanya slot membuat akun anyep. Jadi order nggak kebagian dan lain-lainnya. Kalau memang ada aceng, ada aceng dan slot dan lain-lainnya, akun kalian nggak bisa menjadi gacor. Kenapa akun orang lain itu bisa menjadi gacor? Oke, nggak usah kemana-mana. Oke, taruhlah kalian contoh gua ya, yang udah offbit selama 2 tahun, terapi akun 10 hari, dan hasilnya kalian bisa lihat di hari video gua sebelum-sebelumnya. Pada saat ini banyak aceng dan lain-lainnya, tapi gue nggak pernah mempermasalahkan driver tersebut karena mereka juga sesuai strategi mereka masing-masing ya. Jadi yang daftar aceng itu mungkin mereka mempunyai strategi seperti apa, yang penting tujuan utamanya adalah membawa penghasilan ke rumahnya masing-masing, yaitu penghasilannya supaya tidak minus. Nah, kalau ciri-ciri orang seperti ini menyalahkan aceng dan lain-lainnya ya, gue rasa ini tidak akan ada perkembangan di dirinya sendiri karena sibuk mencari kesalahan-kesalahan di manapun berada, kesalahan orang lain, kesalahan pihak mungkin aplikasi dan lain-lainnya. Ini di luar masalah gue dukung aceng atau tidak ya. Jadi gue di sini mengambil kesimpulan bahwa gue pengen mengajari kalian bahwasanya untuk membuka pola pikir yang luas seperti itu. Jadi contohnya, kalau kalian merasa ada aceng, ada slot dan lain-lainnya itu membuat akun kalian anyap, ya udah, coba kenapa kalian nggak ikut aceng atau slot. Nah, pasti orang seperti ini bakal beralasan, ikut aceng mah rugi,
segala macem lah, sekian tapi dapatnya sekian, rugi bensin dan lain-lainnya. Kalau memang rugi, gak bakal banyak aceng, pasti semuanya bakal berhenti, ya kan? Jadi seperti ini, gue kasih pola pikir ke kalian. Kalau kalian merasa adanya aceng terganggu, kenapa kalian tidak cuma coba jalani seperti aceng-aceng pada umumnya? Dan kenapa masih banyak driver-driver di lapangan yang tetap gacor walaupun ada aceng? Nah, jadi kesalahannya bukan ada di driver aceng, atau di driver slot, atau dimanapun. Kesalahannya ada di diri kalian sendiri. Tidak mau mencari kesalahan kalian. Kenapa sih gue nih anyep? Apa sih yang gue lakuin? Dan bahkan ada yang di kolom komentar YouTube gue bahwa ngomong, lu ngomong terapi aku udah jam 5 subuh sampai 14 jam. Gua udah ngidupin aplikasi 2 hari 2 malam nggak dapat orderan. Yang gue pertanyakan satu, 2 hari 2 malam lu ngidupin aplikasi nggak dapat orderan sama sekali, lu ngebitnya di mana? Lu ngebitnya di area yang ada orderan Gojeknya, ya pasti dapat, nggak ketang 1, 2, 3 itu pasti dapat. Itu omongan orang-orang yang menutupi kesalahannya gitu. Jadi merasa cara yang orang lain lakukan itu salah. Kalau mau gacor, ya udah. Kalau mau dibanyakin dan lain-lainnya itu udah nggak masuk akal ya. Jadi contoh aja orang lain bisa kenapa enggak? Dan apalagi sampai banyak juga ada beberapa driver kasus di mana ada gue sempat lihat video yang viral gitu kan, diusir driver aceng gitu kan. Sedangkan mereka nggak ada salah gitu ya. Jadi driver itu kita sama-sama driver gitu. Masalah kalau kalian benci sama aceng, kenapa sebabnya? Ya nggak, kenapa kalau memang aceng tuh gacor, kenapa kalian nggak ikut? Kan seperti itu. Pasti mau driver reguler, mau driver aceng, segala macem lah, itu pasti ada plus minusnya semua. Bukan senang-senang aja. Dan yang kedua, alasannya apa? Banyak driver yang beralasan bahwa, enak lu bang, ngebitnya di kota-kota besar. Gua di kota-kota kecil. Banyak di kolom komentar gua juga, orang-orang yang udah menjadi gacor akunnya itu di kota-kota kecil. Yang penting syaratnya satu, adanya orderan aplikasi Gojek sudah bisa di tempat tersebut gitu kan. Kalau udah bisa ya pasti dapat orderan seperti itu. Jadi tinggal kalian menyesuaikan aja. Ya kalau kota-kota besar kalian bisa mungkin strateginya beda, di kota-kota kecil juga strateginya beda ya kan. Kalau di kota-kota besar ya banyak orderan, banyak juga drivernya. Di kota-kota kecil mungkin tidak sebanyak di kota-kota besar. Jadi ada strateginya masing-masing. Gantung kalian bisa nggak ngaturnya seperti itu. Jadi jangan ngeluh aja ya, jadi bergerak cari cara. Juga ada juga yang beralasan buka lowongan driver. Sama driver Gojek masih selama kantor Gojek masih membuka lowongan untuk driver, kita nggak bakal gacor. Seperti itu yang gue temuin di kolom komentar. Gini, kalau membuka lowongan driver Gojek selama ini pengalaman gue sih ya, karena ada beberapa juga teman gue juga yang pengen daftar. Sampai saat ini gue belum menemukan, khususnya di daerah Jabodetabek ya. Tapi nggak tahu kalau cuman simpang siur aja masih banyak berita simpang siur di sana buka. Tapi buktinya kayaknya belum ada gitu. Mungkin ada kota-kota baru ada mau launching Gojek, mungkin ada gitu ya. Jadi kalau lowongan itu posisikanlah kalian sebagai orang-orang yang mau ngelamar kerja. Ya, orang-orang nganggur juga kan pasti mungkin pengen jadi driver ojol gitu kan. Dan juga mungkin kemungkinan besar Gojek juga pasti punya data. Jadi kenapa dia harus menambah driver? Ya mungkin kemungkinan data mereka mungkin orderan itu banyak. Ya kalau memang masalah anyep, ya balik lagi ya ke sistem prioritas. Kalian sudah layak belum untuk mendapatkan orderan yang lebih banyak daripada driver-driver yang rajin lainnya, ya kan? Dari segi performa, dari segi penyelesaian orderan, dari segi jam on beat, ya kan? Dari segi histori penyelesaian orderan, banyakkan siapa, ya pasti yang bagus pasti bakal diprioritasin. Kalau yang jelek diprioritasin, yang bagus dianyepin, itu berasa tidak adil. Jadi di sini kita secara tidak langsung bersaing sama driver-driver lain secara sehat gitu kan. Jadi saingan secara rajin dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian pengen merasakan akun seperti driver-driver gacor pada umumnya, ya lakuin apa yang mereka lakuin. Dan alasan-alasan yang paling dilontarkan oleh orang-orang driver Gojek luar sana pada saat dia tidak punya alasan lagi adalah, bang, akun lu gacor pasti lu orang kantor. Itu dia alasan, udah tidak menemukan jalan keluar lagi alasannya. Jadi dia udah bingung mau alasan apa ya. Kalau dibilang gacor, dulu gua sempet share dong pendapatan lu, akhirnya gua share, akhirnya beda lagi alasannya. Sekarang udah gua share pendapatan gua, rekam layar dan lain-lain. Ini banyak sekarang orang kantor. Dan ini lucu gitu ya, lucu. Ngomong tanpa bukti seperti itu ya. Jadi itulah mindset yang salah. Jadi mencari kesalahan orang lain, bukannya belajar, tapi tidak percaya bahwa orang ini bisa gacor. Oh, orang ini bisa berpendapatan lebih gitu kan, kayak nggak percaya gitu, nggak percaya Tuhan, nggak percaya kerja keras, nggak percaya kerja pintar. Jadi tolak ukur dunia ini diukur sama dirinya. Kalau dirinya tidak mampu, ya pasti orang-orang juga tidak mampu, seperti itu kalau penilaian gua gitu ya. Nah, yang terakhir ini sangat penting sekali, yaitu apa? Tidak mau belajar ya. Nggak ada orang sukses di divisi apapun, divisi restoran, kerja pabrik, kerja ojol, kerja apapun itu, kalau tanpa belajar nggak bakal bisa.
Kalau nggak belajar, contohnya ada orang kerja di pabrik dia nggak mau belajar, pasti bakal gitu-gitu aja kerjanya gitu-gitu. Contohnya ada di pabrik bagian plastik, motongin plastik. Kalau dia nggak mau belajar, nggak mau berkembang, ya pasti kerja dia motongin plastik aja bisanya dari pertama kerja sampai akhir kerja. Sama, jangan sepelekan kerja di driver Gojek ini ya. Jadi jangan pernah menyepelekan bahwa alah ngojek aja pakai belajar, alah ngojek aja pakai begini. Ya sudah, kalau tidak mau belajar, tidak mau menggali informasi, tidak mau belajar dari rekan-rekan sekeliling yang sudah merasakan gacor, ya berarti kalian harus siap menempuh keanyepan, kemiskinan sampai kapanpun itu kalau kalian nggak mau belajar ya. Apapun yang gue lakuin, contoh buka usaha, ngojek, kerja dimanapun itu gue pasti belajar. Gue pasti memanajemen semuanya dari segi keuangan dan lainnya. Gue tuh belajar. Banyak yang merendahkan driver Gojek gitu ya. Alah ngojek aja pakai belajar, seolah-olah kerjaan kita ini hina. Padahal dia ngojek. Alah ngojek aja pakai teori. Buktiin sama gua kalau memang tidak butuh teori, sampai saat ini yang ngomong seperti itu masih ngojek dan tidak punya apa-apa, gitu kan? Jadi maksud gue sini untuk membuka pola pikir kalian ya. Jadi kalau hal apapun memang harus belajar, bukan belajar dari gua ya. Dari manapun itu kalian bisa ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang buruknya, gitu kan. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari si A, si B, si C gitu kan. Dan praktekkan dan buang rasa males. Kalian ngedengerin doang tapi males-malesan. Jadi kalian coba saran dari gue, bulatkan tekad kalian mulai hari ini. Ya kalian ngebit habis subuh. Kalau ditanya, ala capek-capek ngebit subuh, bangun subuh ngapain? Ya sholat subuh kalau yang Islam, gitu kan. Jadi kalau yang Islam sholat subuh. Habis sholat subuh kan sunahnya kan nggak boleh tidur ya kan. Nah yaudah lakukan aktivitas yang kalian bisa. Kalau memang ada kerjaan di luar ojol ya kalian lakuin. Kalau memang kerjaan kalian cuma ojol ya lakuin. Itu berkah gitu kan. Jadi jangan menghina orang yang keluar subuh ya kan. Allah memperkaya aplikasi lah gitu kan. Kita mitra bukan budak, ngapain keluar subuh-subuh gitu kan. Nah itu salah satunya sebenarnya orang seperti itu lagi mempermalukan diri dia sendiri. Karena kenapa? Karena dia nggak bangun subuh. Yang muslim mungkin tidak sholat subuh, kan mempermalukan diri dia sendiri kan. Yang kedua pasti dia males ya kan. Tidak mikirin anak bininya mau makan apa, mau nyari apa, seperti itu kan. Sebenarnya orang-orang ngomong seperti itu memalukan dirinya sendiri. Nah begitu. Jadi saran dari gua, kalian mulai dari detik ini coba kalian lakuin, mungkin kalau kalian pengen ikut pola gua ya, jadi aku lakuin pola dari gua habis subuh ya, mau yang muslim mau yang non muslim terserah kalian. Kalau yang muslim kan apalagi kita ada dorongan untuk melakukan sholat subuh gitu kan. Jadi bukan cuman kita mau ngojek tapi utamakan ibadah dulu. Nah habis ibadah kita kan jangan tidur lagi, jadi lakuin apa yang kalian bisa lakuin. Kalian lakuin konsisten ya, jangan. Tapi saran dari gue, walaupun kalian ngelakuin harus punya mental baja ya. Jadi kalau seminggu 2 minggu belum dikasih ya jangan ngeluh nyerah. Karena beda-beda kota. Contohnya gue 10 hari jadi akun gue. Dan dari tahap 1 hari pertama kali ngebit sampai 10 hari itu udah ada pemasukan yang layak. 150, 200, 170, 80. Pada saat terapi akun masih dapat segitu udah lumayan. Nah jadi beda-beda kota, beda-beda akun, beda-beda rezeki. Baik lagi ya. Jadi tergantung, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya tapi tergantung kalian juga. Semakin kalian kuat mengalami terapi akun, semakin kalian lama, kalian juga bakal runtuhnya semakin sulit. Orang yang cepat gacor, kemungkinan juga dia cepat anyepnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian terapinya makin lama terapi, mental kalian udah teruji gitu kan. Menghadapi anyep berbulan-bulan gue udah kuat. Ketika gacor kalian bisa menyeimbangkannya dan ingat bahwa oh gue nggak mau jadi anjep lagi lah, nanti susah, nanti dapat orderannya susah, penghasilannya kecil. Dan gue kasih tahu ke kalian bahwasanya terapi akun menjadi gacor itu lebih mudah dibanding mempertahankan. Nah itu kalau deper mungkin yang sudah punya pemikiran seperti gue pasti paham. Jadi jadiin gacor itu gampang banget sebenarnya, gampang banget. Tapi mempertahankannya itu sulit. Karena kita melawan ego kita sebagai manusia. Contohnya kita udah gacor, oh kita udah pemasukan kita banyak. Kadang melihat orderan tuh sepele. Kadang kita nggak mau bawa orderan, capek, gue udah ada duit lah, mending gue libur dulu lah. Nah itu salah satu yang kesulitan melawan ego kita masing-masing. Makanya lebih gampang membuat akun gacor daripada mempertahankan akun itu supaya tetap stabil di zonanya. Contohnya kalian mungkin senang di angka 300.000, senang di angka 250.000, senang di angka 400.000, segala macam itu pokoknya tetap stabil. Yang pasti stabil tetap ada hasilnya ya. Jadi dan juga ketika stabil kalian harus bijak-bijak menggunakan penghasilan kalian. Ya, banyak driver di luar sana yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri tidak bijak menggunakan penghasilannya. Contohnya bermain judi online, contohnya mungkin bermain wanita, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin kalian sendiri tahu ya. Ada beberapa driver yang
termasuk kategori gacor menurut gua, tapi dia main slot. Padahal dia sudah punya anak istri. Ya, karena itu salah menggunakan penghasilannya. Nah, itu cobaan level 3-nya kalau bagi gua. Jadi kalau cobaan pertama nerapi akunnya, cobaan kedua mempertahankannya, cobaan ketiga ketika kita terus bisa bijak menggunakan penghasilan kita. Ketika 3 level itu kita udah bisa, ya insya Allah kita bakal lancar dan kita mungkin bisa menggunakan Gojek ini untuk batu lompatan ke depannya, entah kalian buka usaha, investasi, dan lain-lainnya kan bisa melakukan semua itu. Wajib melewatkan 3 level tadi. Levelnya kalau kalian belum bisa melewati mental, kalian belum bisa melewati keanyepan kalian, ya kan gimana mau naik step tangga berikutnya. Setelah tangga berikutnya, ketika kalian sudah level 2, mempertahankan kegacuran kalian, ya kan harus ke level 3. Gimana caranya menggunakan uang secara bijak, seperti itu. Nah, mungkin video kali ini sekian, udah gua rangkum. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana, melainkan kita hanya sharing saja, yang baik ambil, yang buruk buang. Dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana, melainkan kita hanya sharing aja. Kalau kalian suka dengan cara gua, pola gua, boleh kalian ikutin gratis, ya kan. Dan jika tidak suka, nggak ada masalah. Mungkin kalau kalian punya cara tersendiri, boleh kalian tulis di kolom komentar caranya seperti apa supaya kita bisa berbagi sama driver. Dan gua akhiri, selamat malam, dan gua bakal share pendapatan gua melalui rekaman layar. Nah ini dia akun Go Partner gua. Nah ini masih nol ya, belum ngebit. Nah ini tanggal 1, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28, 27 ya. Masih stay di 230, 260, 257. Dan ini lumayan ya untuk Gojek ini, gojekan sampingan ya. Karena gua ada usaha jadi ngojek dari subuh sampai sore dengan hasil 200.000 lebih. Alhamdulillah. Dan semoga kalian semua bisa lebih dari gua, itu harapan besar gua. Terima kasih.